Aspek-aspek manajemen konflik. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, yaitu aspek-aspek manajemen konflik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konflik dan apa itu manajemen konflik. Konflik itu adalah suatu proses ketika satu individu merasakan bahwa individu lain ini berpotensi mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggapnya penting. Kemudian manajemen konflik. Manajemen itu dapat kita artikan sebagai pengelolaan, pengorganisasian, dan perencanaan. Jadi secara sederhana manajemen konflik itu berarti mengelola konflik. Dan menurut Sudarmanto, manajemen konflik itu adalah upaya upaya sistematis organisasi dalam mengenali sumber konflik, memahami penyebab konflik, dan juga menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan oleh konflik, serta merumuskan strategi penyelesaian melalui komunikasi maupun negosiasi. Jadi dari beberapa definisi konflik yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen konflik ini adalah proses terencana mengidentifikasi, menganalisis, serta mengarahkan konflik agar tidak menjadi hambatan untuk organisasi ke depannya, tetapi dapat kita manfaatkan sebagai kekuatan untuk mendukung inovasi, efektivitas, dan adaptasi sebuah organisasi. Kemudian itu ada jenis-jenis konflik dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah konflik intrapersonal. Yang kedua itu ada konflik interpersonal, dan yang ketiga itu ada konflik intragroup, dan yang keempat itu ada konflik intergroup, dan yang kelima itu ada konflik interorganisasional. Konflik intrapersonal itu adalah konflik yang berasal dari diri individu itu sendiri. Contohnya itu dalam sebuah organisasi ada seorang pekerja yang mendapatkan promosi jabatan. Kemudian dia bingung untuk menerima atau menolak promosi jabatan yang diberikan oleh atasan tersebut. Dikarenakan jika dia menerima promosi jabatan tersebut, dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dan juga mengurangi waktu bersama keluarganya. Kemudian itu konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu adalah konflik yang berasal atau yang terjadi antar individu dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dapat kita contohkan yaitu dalam divisi marketing. Ada dua anggota eh, divisi marketing bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat mengenai strategi untuk mempromosikan produk barunya. Kemudian ada konflik intragroup, yaitu konflik yang terjadi dalam sebuah tim atau dalam sebuah grup. Contohnya itu seperti dalam divisi marketing tadi, yaitu anggota-anggota divisi marketing ini bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat mengenai strategi promosi. Kemudian yang keempat itu ada konflik intergroup. Konflik intergroup ini adalah konflik antar tim atau antar grup. Dalam sebuah perusahaan dapat kita contohkan yaitu konflik ini terjadi pada divisi penjualan dengan divisi keuangan, yang dimana divisi penjualan ini ingin memberikan diskon setinggi-tingginya ataupun sebanyak-banyaknya agar produk ini cepat laku, sedangkan divisi keuangan ini tidak menginginkan pemberian diskon kepada pelanggan dikarenakan berpotensi merugikan perusahaan jika terlalu banyak memberikan diskon. Yang kelima itu ada konflik interorganisasional. Konflik interorganisasional ini adalah konflik yang berasal atau yang timbul antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ataupun satu organisasi dengan organisasi lainnya. Contohnya itu konflik antara Lem Mineral dan Aqua yang terjadi beberapa tahun lalu, ya, mengenai persaingan pasar, persaingan harga, dan juga dapat dilihat dari persaingan promosinya. C. Aspek-aspek manajemen konflik. Yang pertama, identifikasi konflik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen konflik adalah mengidentifikasi adanya konflik. Menurut Robbins, tahun 2013 menjelaskan bahwa identifikasi meliputi pengenalan sumber konflik, gejala, serta pihak-pihak yang terlibat.
Yang kedua, analisis penyebab konflik. Setelah konflik dikenali, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebabnya. Menurut Rahim tahun 2002, penyebab konflik dapat berasal dari beberapa faktor, yaitu perbedaan kepentingan, nilai, sumber daya, maupun struktur organisasi. Analisis yang mendalam juga dapat membantu organisasi memahami apakah konflik muncul karena faktor teknis seperti prosedur kerja atau non-teknis seperti hubungan internasional. Yang ketiga, dampak konflik. Dampak konflik dapat bersifat positif maupun negatif. Menurut Rahim tahun 2011 menegaskan bahwa konflik fungsional mampu meningkatkan kreativitas, memperkaya alternatif solusi, dan mencegah homogenitas berpikir. Dan sebaliknya, konflik disfungsional dapat menurunkan produktivitas, memperburuk hubungan kerja, hingga menimbulkan stres berkepanjangan. Yang keempat, strategi pengelolaan konflik. Aspek selanjutnya yaitu strategi dalam pengelolaan konflik. Menurut Rahim tahun 2002 memperkenalkan 5 gaya manajemen konflik, yaitu integrasi, kompromi, dominasi, penghindaran, dan akomodasi. Setiap gaya memiliki efektivitas yang berbeda, tergantung pada situasi dan hubungan antar pihak. Yang kelima, komunikasi dan negosiasi. Komunikasi merupakan aspek yang sangat vital dalam manajemen konflik. Menurut Sudarmanto tahun 2021 menegaskan bahwa penyelesaian konflik tanpa komunikasi yang efektif hampir mustahil dilakukan. Komunikasi berfungsi sebagai sarana mengklarifikasi kesalahpahaman, menyampaikan kepentingan, serta membangun kesepakatan bersama. Negosiasi sebagai bagian dari komunikasi adalah proses mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa aspek-aspek manajemen konflik saling terkait dan membentuk suatu kerangka yang utuh. Identifikasi yang tepat membantu analisis penyebab, pemahaman dampak, membantu dalam memilih strategi yang sesuai. Sementara komunikasi dan negosiasi menjadi alat utama dalam implementasi strategi tersebut. Tanpa itu, organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Yang D, dampak konflik terhadap organisasi. Dampak positif dari manajemen konflik. Menurut Rahim tahun 2002, konflik yang terkelola dapat memunculkan ide-ide baru, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan pemahaman antar individu dalam organisasi. Perbedaan pendapat yang dihadapi secara terbuka dapat merangsang kreativitas, memunculkan solusi alternatif, serta mendorong perubahan organisasi ke arah yang lebih adaptif. Namun, konflik juga membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Robin tahun 2013 menyebutkan bahwa konflik disfungsional berpotensi menurunkan produktivitas, menghambat koordinasi, serta menimbulkan stres berkepanjangan pada karyawan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa contoh konflik di dunia kerja dan bagaimana cara penyelesaian serta solusinya. Yang pertama yaitu konflik di PT DOP dan Perkapalan Koja Bahari, sebuah perusahaan pelayaran milik negara. Masalah yang muncul karena gaji, tunjangan yang sering terlambat, ditambah manajemen yang kurang transparan. Akibatnya kepercayaan pekerja menurun, suasana kerja jadi tidak kondusif lagi, bahkan adanya potensi terjadinya mogok kerja. Solusinya adalah dengan cara membangun dialog terbuka antara pegawai dan juga perusahaan dengan cara kekeluargaan dan transparansi konduksi perusahaan. Yang kedua, yaitu konflik di PT Bravo Solution, sebuah perusahaan IT di Tangerang. Konflik muncul karena job description yang tidak jelas, komunikasi internal yang lemah, dan perbedaan kepentingan antara karyawan dan juga perusahaan. Dampaknya, stres kerja meningkat, motivasi menurun, bahkan bisa terjadi turnover. Perusahaan lalu memperbaiki komunikasi internal, memperjelas pembagian tugas, serta memberikan pelatihan manajemen konflik. Hasilnya, stres karyawan berkurang dan kinerja karyawan menjadi lebih meningkat lagi. Yang ketiga, yaitu konflik besar di sektor pertambangan, tepatnya di Nagajuang, Mandailing, Natal. Masyarakat lokal ngerasa tidak mendapatkan manfaat yang adil dari hasil tambang emas. Perusahaan dianggap hanya mengejar keuntungan saja tanpa memperhatikan kesejahteraan warga. Dampak yang muncul yaitu ketegangan sosial, protes, hingga turunnya kepercayaan kepada pemerintah dan juga kepada perusahaan tersebut. Penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan lewat forum dialog, di mana terjadinya musyawarah antara masyarakat dan mulai
dan konfliknya mulai menjadi meredam. Yang keempat, konflik perburuhan yang sering terjadi di industri manufaktur Indonesia. Penyebabnya adalah upah yang rendah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk, dan pelanggaran hak normatif. Dampak yang terjadi yaitu pekerjaan sering melakukan aksi protes atau mogok, dan perusahaan pun menjadi rugi. Solusi yang ditempuh lewat mekanisme hukum ketenagakerjaan, mulai dari negosiasi atau pengadilan hubungan internal. Dari berbagai kasus ini, kita bisa belajar bahwa kunci utama penyelesaian konflik ada pada komunikasi yang terbuka, pemenuhan hak dan normatif pekerja, serta dialog yang membangun antara semua pihak. Sampai situ saja, terima kasih.